Mari Bapak Ibu, kita langsung lihat firman Tuhan di Markus pasal 5. Markus pasal 5 ada satu perikop di 21 sampai dengan di 43. Tetapi saya nggak akan baca satu persatu. Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Itu satu perikop tentang Yesus membangkitkan anak Yairus. Ya, yang saya bahas bukan perempuan yang berdarah. Yang saya bahas anak Yairus. Ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan Markus pasal 5 ayat 22, di situ dikatakan gini, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Jadi dia adalah kepala rumah ibadat. Ketika ia melihat Yesus, tersungguhlah ia di depan kakinya. Jadi dia tersungkur di kaki Yesus karena dia punya problem. Bapak Ibu, nggak ada yang salah datang pada Tuhan bawa problem Anda, masalah Anda. Amin. Daripada pergi ke dukun. Ya, saya asal dari Kalimantan Barat. Daerah saya banyak dukun. Ya. Nah, kemudian lihat 23. Di sini katakan gini apa? Dan memohon dengan sangat kepadanya. Jadi dia nggak biasa. Dia datang sama Yesus memohon dengan sangat. Apa persoalan dia? Ini persoalan dia. Anakku perempuan sedang sakit. Ini persoalan dia. Hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Kenapa orang ini berkata begitu? Saya percaya bahwa orang ini minta Tuhan tolong dan dia percaya Tuhan sanggup menolong dia. Ada amin? Amin. Ada amin? Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu terkasih, ketika kamu datang Yesus, kamu harus percaya pada dia. Kalau kamu datang sama dia, kamu nggak percaya, percuma kamu berdoa. Kalau kamu mau datangi Yesus, datangi dengan sungguh bahwa kamu percaya sama dia. Makanya saya kalau tantang orang datang ke depan untuk didoakan, saya bilang, kalau kamu nggak percaya, kamu jangan maju ke depan. Sebab nggak akan ada apapun yang terjadi pada diri Anda. Dia memohon dengan sangat, membuktikan orang ini serius. Hari ini apakah Anda serius dengan doa Anda kepada Tuhan? Banyak orang berdoa sama Tuhan, dia cuma berdoa saja, berdoa biasa. Kalau kamu serius, buktikan bahwa kamu serius dengan permintaanmu, dengan doamu. Memohon dengan sangat. Berbicara orang ini apa ya? Dia selain serius, dia menaruh harap bahwa Yesus bisa menolong dia. Dia utara sama Tuhan. Dia maunya Tuhan letakkan tangan Tuhan kepada anak itu, dan dia percaya kalau Tuhan sudah meletakkan tangan itu, anaknya selamat dan tetap hidup. Nah, 24 dicatat begini. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesakan di dekatnya. Sampai di situ aja. Jadi setelah Yesus melihat orang itu, apakah Yesus membiarkan dia? Saya tidak menemukan Alkitab saya berkata begitu. Tetapi saya menemukan bahwa Yesus ikut pergi. Nah, Bapak Ibu, sebentar, saya mau berkata begini. Anda harus yakin, kalau kamu sudah berdoa, Yesus akan menjawab doa Anda. Yesus pergi, mau berdoa, mau menyembuhkan anak Yairus. Berarti kan dia mendengar. Amin. Dia menjawab. Amin. Yesus kamu, Yesus saya, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Dia akan jawab doa Anda. Pak, kata siapa Pak? Saya sudah berdoa nggak dijawab Pak. Makanya dengar firman Tuhan, supaya Anda tahu rahasia demi rahasia dibukakan padamu. Orang cepat mengeluh karena tidak banyak duduk dan dengar firman Tuhan. Rahasia tidak dibukakan sehingga dia tidak tahu. Ibarat gini loh,
Orang punya motor, tetapi tidak punya kunci untuk starter dan buka. Sama aja bohong. Motor tetap motor, ada di situ. Sama juga. Kesembuhan Tuhan sediakan buat kamu. Berkat kekayaan Tuhan sediakan buat kamu. Tetapi kamu nggak punya kuncinya, nggak bisa kamu dapat. Saya akan loncat jauh sampai dia begini. Sorry. Jadi setelah 24 itu, di 25 sampai dengan 34, Alkitab kita mencatat ada kasus yang lain, yaitu kisah tentang perempuan yang 12 tahun menderita pendarahan. Ini ada kisah yang lain, tapi orang ini dikisahkan menyerobot Yairus. Padahal Yairus pertama kali datang pada Yesus. Orang ini nyerobot. Lalu singkat cerita, kalau Bapak Ibu lihat di 35, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadah itu dan berkata, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Habis diserobot, ada orang datang bilang sama Yairus, anakmu sudah mati. Berarti boleh saya kata begini, kesempatan sudah berakhir, sudah mati, nggak ada lagi yang bisa diperbuat. Pak, Bu, pernahkah Anda dalam posisi seperti begini? Minta Tuhan sesuatu, sudah sampai pada satu titik, yang mau didoakan sudah nggak ada lagi, yang mau diharap sudah berakhir begitu saja. Ini lihat, sepertinya seakan-akan sudah terlambat semua. Tapi ada yang menarik di 36. Lihat ini. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Lucu ya, udah mati, udah ada orang kasih laporan, Yairus, udahlah, gak usah susah-susahin guru, anakmu mati. Yesus yang mendengarnya, Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Malahan di sini dicatat begini, dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Saya pernah dalam kondisi seperti begini, gimana saya sudah melihat kesempatan itu sudah tidak ada lagi, semua sudah terlambat, dan semua sudah berakhir. Tetapi ketika saya membaca firman-firman seperti begini, itu membangkitkan saya pada sebuah keyakinan bahwa kalaupun sekali sudah mati, kalau Tuhan mau menghidupkannya, tetap hidup. Amin. Kalaupun sekalipun bagi orang dunia pintu sudah tertutup, oh dia sudah tua Pak, dia nggak akan bisa diterima kerja di perusahaan lagi Pak dan sebagainya. Sekalipun itu bagi standar orang dunia begitu, kalau Tuhan mau buka pintu, pasti tidak bisa. Amin. Sekalipun begitu, ada orang Kupang atau orang NTT yang pernah saya kenal datangin saya, tinggi, postur badannya itu tidak lolos untuk tes TNI. Tetapi karena orang ini datang sama saya lagi dan ngomong, Bapak Pendeta tolong doakan. Saya bilang, kamu yakin? Kamu mau? Iya. Saya doakan. Gak mungkin punya. Terus lolos. Aneh ya, menyalahi aturan, seakan-akan begitu. Tapi saya cuma mau percaya satu, di dalam mujizat tidak ada aturan. Bapak yang dengar, oh Bapak itu. Saya ulang ya, di dalam mujizat tidak ada aturan. Sebagian apa itu?
Nih, saya kasih tahu, tidak ada aturan begini, Pak Bu. Yang nggak mengerti, saya jelaskan. 5 roti tambah 2 ikan, itu tetap akan sama dengan 7. Tidak akan sanggup memberikan makan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Aturannya 5.000 plus istri plus anak, sediakan dengan angka yang sama. Sudah mengerti sampai sini? Sudah mengerti? Itu aturan namanya. Di dalam mujizat tidak ada aturan. 5 tambah 2 roti bisa buat 5.000 orang laki-laki. Tidak masuk akal, Pak Bu. Tidak masuk akal. Dan saya suka di sini, Yesus ngomong gini. Yesus gak mau hiraukan perkataan orang itu dan berkata, ya sebaliknya, jangan takut, percaya saja. Ini saya suka perkataannya nih. Be not afraid, only believe. Jangan takut, percaya saja. Kalau hari ini kau punya pergumulan apa? Sakit penyakit yang sudah lama tidak sembuh, permasalahan keluarga yang tidak pernah selesai, sengketa tanah, anak mau kuliah nggak ada uang, jangan takut, percaya saja. Banyak orang itu sayang, takut, terlalu banyak khawatir, gelisah, dan dia nggak percaya, makanya dia nggak dapat. Saya itu lebih suka anak-anak muda begini. Kalau kamu nggak punya uang, itu bukan berarti kamu nggak bisa studi. Ayolah, jangan terlalu cengeng lah. Di mana imanmu? Di mana Tuhanmu? Hah? Ada satu orang Timor Leste telepon saya, anak muda. Dia rajin sekali telepon saya. Untuk apa? Cari bantuan, doa. Kenapa? Dia mau sekolah, dia nggak punya uang. Saya kenal pendeta tersebut dari Naibona, Kupang. Orang ini dari Timor Leste pergi ke situ. Dia dengar nama saya. Situ saya berdoa buat dia. Saya bilang, adik, kamu akan kuliah. Ngomong gampang, adik, kamu akan kuliah. Tapi sebenarnya kan saya sudah melepaskan firman Tuhan, adik, kamu akan kuliah. Sebulan terjadi? Enggak. 2 bulan terjadi? Enggak. 3 bulan terjadi? Enggak. 4 bulan. Ada orang dari Korea biayain adik itu ke Bali sekolah, sampai sekarang sudah lulus. Jangan takut, percaya saja. Enggak usah banyak pikir, ikuti saja. Enggak usah banyak merancang, percaya saja. Kalau orang manusia atau pinter, dia mau bantu Tuhan. Saya kasih kata bantu Tuhan. Jadi dia akan pergi pinjam uang ke bank, dia akan pergi ke sana lagi. Itu membantu Tuhan. Pak Bu, kita nggak usah membantu Tuhan. Amin. Hah? Kita nggak usah membantu Tuhan. Ada amin? Sebagian udah nggak setuju. Apa nih? Nggak usah membantu Tuhan. Maksud saya, Pak Bu, kalau kamu percaya saja sudah. Pendeta, kalau hamba Tuhan sudah berdoa buat Anda, percaya saja. Yesus bilang, jangan takut, percaya saja. Lalu habis itu 37. Lihat di sini. Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes, saudara Yakobus. 3 orang ini adalah 3 orang yang berjalan bersama Yesus naik ke gunung yang tinggi di Matius pasal 17 ayat 1. Membuktikan 3 orang ini adalah orang tidak sembarangan. Dia murid yang dekat dengan Tuhan. 3 orang itu, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Saya nggak ngerti kenapa Yudas Iskariot tidak dicatat di situ, Thomas tidak dicatat di situ. Cuma 3 orang ini yang sering dibawa ke suatu peristiwa khusus. Nah, habis itu 38. Dikatakan gini,
Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan beratap dengan suara nyaring. Ini kan berarti fakta. Halo, ini berarti fakta. Apa yang orang dari awal ngomong, anakmu sudah mati, ini kan dilihat fakta. Yesus juga sudah tiba di situ, mata Yesus juga sudah melihat, telinga Yesus juga sudah mendengar. Orang-orang ribut, menangis, meratap dengan suara nyaring. Harusnya Yesus seperti kita gampang terpengaruh. Kamu mengerti, anak pendeta? Maksud saya, mengerti kamu? Hah? Kamu mengerti firman ini? Saya ulang. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Mereka berarti Yesus dan rombongan. Ada amin. Kan sudah dibilang anak ini mati. Yesus bilang jangan takut, percaya saja. Ketika Yesus sampai di situ, faktanya, nyatanya memang mati kan? Mati. Orang menangis, ribut, teriak, meratap. Yesus harusnya terpengaruh seperti kita. Bapak mau berdoa buat hujan jangan turun. Bapak lihat hujan, Pak, udah rintik-rintik dan sebagainya. Saya nggak pernah lupa dengan peristiwa yang KKR terakhir. Ibu pendeta bawa saya ke daerah situ. Saya sudah dari Waika Bubak, saya sudah berdoa jangan hujan. Sampai di lokasi pun tetap hujan. Saya nggak menyerah, saya tetap berdoa. Sampai hujannya tetap hujan, tetapi hujannya tidak sederas itu. Tetapi saya tetap memelihara iman saya. Saya nggak pernah berkata, terserah Tuhan lah, hujan-hujan lah. Enggak, saya nggak mau. Saya percaya Tuhan saya adalah Tuhan yang setia. Saya berdoa, Dia sedang dengar. Yesus tidak pernah terpengaruh dengan kondisi dan situasi. Yesus mengajarkan kamu begini, kalau kamu berdoa, jangan terpengaruh dengan apa yang matamu lihat. Oh, nilai ujian kemarin gagal. Oh, gitu aja udah menyerah. Halo? Oh, saya sudah mendengar yang masuk situ orang-orang bergengsi. Oh, kamu nggak bergengsi? Kalau gitu carilah gengsi. Masa begitu? Yesus mengajarkan pada kita, kalau kamu mau sesuatu dalam doamu, jangan terpengaruh dengan apa yang matamu lihat dan telingamu dengar. Yesus sampai di situ. Kemudian dia di 39, dia ngomong gini, mengapa kamu ribut dan menangis? Lihat Yesus ngomong ini, anak ini tidak mati tapi tidur. Wow, ini kan apa ya, nggak sesuai. Nyatanya memang mati kan? Nyatanya orang meratap. Kenapa Yesus ngomong anak ini tidak mati tapi tidur? Pantaslah kalau 40 ditulis mereka menertawakan dia. Berarti dia itu Yesus. Mereka ketahuan Yesus. Ini orang kok ngomong anak ini tidak mati, padahal memang mati. Tunggu sebentar, kan Tuhan belum bertindak toh. Tunggu sebentar Bapak Ibu, persoalanmu kan belum selesai. Saya sering kali berkata, tunggu sebentar, jangan kamu ketawa dulu. Tuhan masih bekerja. Cerita belum berakhir. Ya kan? Setelah mereka menertawakan Yesus, apa tindakan Yesus? Ini aneh. Ini bertentangan dengan orang timur sifatnya Yesus. Apa Yesus lakukan? Dia usir. Kasar kalau gitu. Kalau di sini di Sumba kasar kalau orang begini. Yesus usir semua orang itu. Kenapa diusir? Karena orang ini mengacau iman Yesus. Karena orang ini mengacau buat Yesus. Jadi Yesus usir semua. Kemudian perhatikan, lalu dibawanya ayah dan ibunya, ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Yesus tidak mau kondisi orang-orang menertawakan dia itu ada bersama dengan dia, tetapi Yesus usir itu semua. Kadang-kadang Bapak Ibu terkasih, ketika orang-orang sudah menertawakan kamu,
Kamu yang harus memisahkan diri dari mereka. Minta maaf, tidak perlu diusir. Kamu cukup memisahkan diri dari mereka, dan imanmu jangan terganggu gara-gara itu. Ada amin. Sebagian amin, sebagian masih aman. Aman Bapak, aman Bapak. Yesus habis ada di kamar, semua sudah diusir, pengacau, pencemooh sudah diusir. Yesus baru bertindak. Lihat dia. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata padamu, bangunlah. Banyak orang tidak tahu rahasia ini. Kenapa Yesus harus mengusir orang-orang itu? Kalau Yesus berdoa di tengah orang-orang itu, kalau Anda berdoa di tengah-tengah orang pencemooh itu, maaf, konsentrasi Anda untuk berdoa buyar. Paham buyar? Hah? Paham buyar? Nggak konsen. Yesus usir supaya dia doa konsen. Bapak Ibu bayangkan, kalau misalnya saya berdoa buat seseorang yang maju ke depan, yang orang di samping teriak-teriak, ngomongin saya, pendeta, penipu, apa sebenarnya? Bapak Ibu mau tahu apa yang saya lakukan? Saya akan bilang, kamu keluar. Saya suruh staf saya, angkat dia keluar. Saya nggak akan biarkan dia ada di situ. Nggak. Konsentrasi saya terganggu. Itu yang ditulis di Alkitab begini. Ini yang saya akan lakukan. Nah, setelah diusir, Yesus baru mendemonstrasikan kuasa dia. Dia pegang tangan anak itu, dia berkata, talita kum, ya berarti, hai anak, aku berkata padamu, bangunlah. 42. Alkitab saya mencatat, seketika juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Pak, Bu, seringkali kita seperti di kisah ini. Kita melihat bahwa kita sudah sungguh-sungguh berdoa sama Tuhan. Kita sudah datangi Tuhan dengan sikap yang benar. Tetapi faktanya kita melihat orang lain yang sebelum kita, kok dia berdoa, dia sudah dijawab. Hah? Dia sudah dijawab oleh Tuhan, kita belum jawab. Kayak perempuan pendaran 12 tahun menyerobot Anda. Tetapi saya suka kisah berikutnya. Yairus tidak ngomong di depan Yesus dan ngomong gini, guru, nggak fair. Kok yang ini ditolong dulu? Saya kan yang datangin guru dulu. Pak, Bu, Kristen, Anda harus jaga sikap di hadapan Tuhan. Sebagian lihat saya bingung. Sebagian bilang amin. Sebagian lagi bilang aman Bapak, aman. Nggak tahu, berarti aman tuh nggak tahu. Gini maksud saya, Pak, Bu, kalau doa tidak dijawab oleh Tuhan, jaga sikapmu di hadapan Tuhan. Jangan ngomongin Tuhan, jangan membantah Tuhan, jangan menjelek-jelekkan Tuhan. Oke? Nanti ujianmu nggak lolos. Sebenarnya kan Tuhan masih menyimpan berkat buat kamu. Tapi kamu terlalu cepat, nggak sabar sama Tuhan, nggak jaga sikap. Sudah malas, nggak mau ke gereja dan sebagainya, ngambek dan sebagainya. Jangan baik, nggak lulus kamu. Yairus, saya perhatikan dia tidak komplain sama Tuhan. Walaupun dia dapat kisah begitu, dia tetap simpan di hatinya. Semua pergumulan perasaan dia semua disimpan di hati dia. Sampai Yesus tetap berangkat sama dia. Kenapa? Saya yakin kalau Yairus komplain sama Yesus, saat itu juga Yesus bilang, udah kamu pulang aja sendiri. Anakmu tetap mati. Dengan baik, anakmu tetap mati. Saya nggak mau ikut ke sana. Yaudah, mau apa? Selesai sudah. Tetap mati kan? Makanya saya bilang, jaga sikap. Ada amin? Yang mengerti dengan saya kata amin. Banyak orang Kristen tidak jaga sikap. Saya perhatikan banyak di mana-mana medsos komplain tentang Tuhan. Dia doa, dia nggak dapat dikomplain tentang Tuhan. Saya cuma mau bilang, kamu nggak jaga sikap, kamu akan dapat apapun yang kamu doakan. Kristen paling penting kamu jaga sikap. Kalau kamu doa, kamu nggak jawab, kamu merasa orang lain yang
lebih dulu diberkati, kamu pada sudah berdoa. Dan saya mau bilang begini, Pak Bu, sikapmu yang baik itu di hadapan Tuhan menentukan kapan Tuhan akan memberkati kamu. Sangat menentukan. Kamu doa nggak dapat, kamu terus berdoa, masa Tuhan nggak melihat? Kamu berdoa nggak dapat, tapi kamu tetap setia beribadah, masa Tuhan nggak melihat? Dan saya suka Yairus ini tetap diam, dia tetap ikut Tuhan sampai Tuhan bilang, jangan takut, percaya saja. Yesus ajak Yairus melewati sebuah fase, yaitu fase dia harus percaya walaupun faktanya sudah mati. Tidak sanggupkah Tuhan mengubahkan yang mati menjadi hidup? Saya selalu percaya dengan tiada mustahil bagi Tuhan. Saya selalu percaya kata itu, tiada mustahil bagi Tuhan. Kalau saya menemukan diri saya sudah posisi sudah terpojok, tinggal 1 hari lagi, uang untuk biaya KKR harus dibayar, jangan punya uangnya, saya tetap pada posisi begitu. Staff saya sudah dekat semua, sudah jantungan semua sudah bertanya, Bapak ini makanan belum berpesan, Bapak ini belum dibayar sound, Bapak ini gini dan sebagainya. Oh, udah, diam. Jangan takut, percaya saja. Pada akhirnya, saya melihat setiap kegiatan saya tak pernah Tuhan tidak mendukung. Tuhan mendukung. Jangan takut, percaya saja. Sudah kelihatan nggak ada jalan semua. Jangan takut, percaya saja. Untuk percaya, kamu harus melewati setiap lembah kekelaman, ketakutan, getah-getir, dan mata dan telingamu mungkin sudah mendengar berita-berita negatif. Sekali lagi, jangan takut, tetap percaya. Imanmu jangan gugur, tetap disimpan di hati, tetap percaya sama Tuhan. Dan saya bilang, ada saatnya Tuhan akan demonstrasikan kuasanya pada akhirnya. Kasih kamu lihat bahwa pertolongan Dia tidak pernah terlambat. Bapak Ibu terkasih, saya sudah selesai. Saya minta Anda bro, di sini. Bro, sini, main keyboard. Bapak Ibu sudah mendengar firman Tuhan ini. Saya khotbah nggak panjang. Yang penting Anda nangkap, masuk di hatimu. Itu yang paling penting. Saya khotbah inti-inti saja. Dan saya rindu, Bapak Ibu terkasih, hari ini kamu punya pergumulan apa? Sakit penyakit, masalah keluarga, masa depan anak, masalah ekonomi, masalah apapun. Kau punya Yesus, jangan lupa. Bapak, saya sudah berdoa Pak. Bagus. Tapi saya belum mendapat. Saya akan bilang, sabar. Tunjukkan sikapmu di hadapan Tuhan. Kau punya sikap yang baik. Berikutnya, ketika kamu dalam proses demikian, mata dan telingamu mungkin sudah banyak terpengaruh. Oh, kamu nggak akan bisa kuliah. Oh, kamu nggak punya uang. Oh, orang tuamu susah dan sebagainya. Saya cuma mau bertanya dalam kesempatan ini, mana yang kamu percaya dalam hidup ini? Firman Tuhan yang mengatakan kamu diberkati, atau fakta kamu miskin, kamu nggak punya apa-apa? Kalau saya, Bapak Ibu terkasih, saya mau hidup saya berubah. Bapak Ibu tahu nggak? Sambil bro, piano bro. Kau bisa main piano? Main di kunci F boleh. Saya bisa mau ngomong gini pada Bapak Ibu terkasih. Saya itu punya sebuah prinsip dalam hidup saya. Waktu dulu saya masih kecil. Waktu kecil di kota Singkawang, Kalimantan Barat. Saya nggak pernah lupa. Mata saya menyaksikan para penginjil yang datang ke rumah saya. Mama saya selalu membungkus sesuatu, oleh-oleh, roti atau apapun, dan pasti ada amplop. Zaman tahun 80-an, 500 perak, itu besar sekali. Tahun 80-an.
buat hamba Tuhan yang datang itu. Dan saya waktu lihat itu, saya ngomong sama diri saya, ketika saya dewasa, saya nggak pernah mau menjadi pendeta. Hidupnya kasihan, cuma hanya hidup kasihan, cuma dapat duit begitu dan sebagainya. Bapak Ibu tahu, suatu hari Tuhan membawa saya berhenti kerja, saya menjadi seorang hamba Tuhan yang full time, artinya cuma hidup dalam pelayanan saya. Dan doa saya sama-sama Tuhan tidak pernah saya ubah. Itu betul begini doa saya. Perhatikan doa saya begini. Tuhan, saya dulu waktu saya kerja, saya mau makan apapun saya bisa. Sekarang kalau saya jadi hamba Tuhan, tolong saya minta belas kasihan-Mu, jangan saya diturunkan sampai saya hidupnya susah. Saya nggak mau. Saya percaya bahwa Engkau kaya, Kau sanggup memberkati aku. Itu yang saya percaya, itu yang saya doakan. Jangan takut, percaya saja. Saya percaya dalam hidup saya. Dulu saya bilang, waktu saya masih bekerja, saya bisa kasih mama saya makan di restoran. Sekali makan 300-500 ribu, 1 juta dan sebagainya. Sekarang sudah jadi pendeta. Pertama saya lewat restoran itu, saya melihat mama saya bilang, udahlah kita nggak usah makan lah. Dia tahu saya lagi nggak punya uang. Kita pulang aja. Saya nggak pernah lupa, saya memandang restoran itu, saya bilang dalam diri saya, suatu hari keadaan ini akan berakhir. Dengan baik, suatu hari keadaan ini akan berakhir, saya bilang. Saya buktikan hari ini memang sudah berakhir semua. Artinya, mama saya hari ini mau bilang, mau makan apa? Dalam nama Yesus, saya bisa menyediakan buat dia. Kenapa? Saya tahu Tuhan saya sanggup mengubahkan keadaan saya. Amin. Saya cerita ini bukan untuk membangga-banggakan atau membuat sesuatu apa dan sebagainya. No. Saya cerita ini bilang bahwa kondisi terbatas saya sekalipun, Yesus bisa mengubahkannya. Kalau Anda punya kondisi apapun, saya nggak tahu Pak Bu. Satu hal, Yesus kita sanggup mengubahkannya. Dia sanggup bikin anak Yairus yang sudah mati, dia bikin hidup. Kau bilang kesempatan sudah berakhir, manusia bilang semua sudah berakhir. Tapi kalau Tuhan bilang belum berakhir, kamu mau apa? Tuhan cuma butuh kamu mau percaya atau tidak. Tuhan tidak membatasi kamu. Jangan baik. Kau punya cita-cita banyak, tapi duitmu nggak ada. Saya cuma bilang, kau punya Yesus, cukup. Sebentar, semua itu akan Tuhan ubahkan. Kuncinya tetap satu. Jangan takut. Percaya saja. Amin. Saya sudah selesai.